warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabil Aljauzah dari kelas MPS 5I akan menyampaikan resume materi kelompok 1 sampai 6 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama saya akan menyampaikan resume materi dari kelompok 1, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia sehingga suatu organisasi perusahaan dapat menentukan langkah yang efektif dalam mencapai tujuan. Aktivitas perencanaan sumber daya manusia dapat digambarkan dalam 3 jangka waktu. Yang pertama yaitu perencanaan jangka pendek yang alokasi waktunya kurang lebih 1 tahun. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah yang alokasi waktunya kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka panjang yang alokasi waktunya lebih dari 3 tahun. Adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan setelah melakukan kegiatan perencanaan sumber daya manusia yaitu membuat perusahaan tersebut lebih efektif dan efisien dalam mengambil keputusan seputar sumber daya manusia. Yang kedua yaitu menimbulkan sifat positif dalam karyawan. Yang ketiga, perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang kompeten. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, sistem manajemen pelaksanaan, dan faktor eksternal meliputi situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, serta teknologi dan pesaing. Kendala yang dapat dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan perencanaan sumber daya manusia sendiri yaitu informasi data karyawan yang kurang lengkap, situasi sumber daya manusia yang kurang mendukung, pelatihan sumber daya manusia yang terkesan disepelekan, serta kebijaksanaan pemerintah yang dapat menghambat perencanaan sumber daya manusia oleh perusahaan. Yang kedua, saya akan menyampaikan resume materi kelompok 2 yaitu analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan yaitu proses pengkajian dan pengumpulan informasi mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab karyawan dalam organisasi perusahaan. Sedangkan analisis tenaga kerja merupakan proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang dipergunakan untuk mempertahankan jalannya perusahaan. Tujuan adanya dari analisis pekerjaan sendiri yaitu untuk keperluan eksistensi dan produktivitas perusahaan dalam mencapai target yang terdapat dalam perencanaan perusahaan. Manfaat dari analisis pekerjaan yaitu membuat analisis penyusunan pegawai menjadi lebih efektif, menjadikan proses telaah dan perencanaan kinerja pegawai lebih mudah, serta pelatihan dan pengembangan jalur karir lebih terarah. Analisis pekerjaan ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu analisis pekerjaan model tradisional dan analisis pekerjaan model berorientasikan hasil. Sedangkan metode yang dapat digunakan dalam analisis pekerjaan ini sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga menggunakan catatan laporan partisipan, dan yang keempat yaitu menggunakan penulisan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi dari kelompok 3, yaitu desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan proses penentuan tugas yang akan dilaksanakan oleh karyawan. Menurut Gomez Mejia, deskripsi pekerjaan terdapat 2 jenis, yaitu deskripsi pekerjaan secara khusus dan deskripsi pekerjaan secara umum. Deskripsi pekerjaan secara khusus merupakan ringkasan dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Sedangkan deskripsi pekerjaan secara umum merupakan hal yang mencakup hal-hal dasar mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Manfaat dari adanya deskripsi pekerjaan ini sendiri yaitu memberi detail yang cukup membantu kandidat dalam menilai apakah posisi tersebut cocok untuk mereka. Selanjutnya, membantu merumuskan pertanyaan dalam proses wawancara. Yang selanjutnya itu membantu evaluasi kinerja karyawan, membantu merumuskan rencana pelatihan dan pengembangan
Selanjutnya, teknik desain pekerjaan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu simplikasi pekerjaan, notasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, serta pemerkayaan pekerjaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan resume materi dari kelompok 4, yaitu tentang rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen sendiri merupakan upaya perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja yang memiliki kualitas serta kompetensi pada bidangnya sesuai kualifikasi perusahaan. Tujuan adanya rekrutmen ini sendiri yaitu perusahaan ingin mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi tinggi sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan karyawan itu sendiri mempunyai sikap loyal kepada perusahaan. Kendala-kendala yang sering dihadapi perusahaan dalam proses rekrutmen ini yaitu adanya kebijakan organisasi perusahaan tersebut, persyaratan pekerjaan yang terkesan membatasi seperti adanya kualifikasi usia serta gender. Selanjutnya yaitu adanya masalah kondisi eksternal perusahaan. Proses yang dapat dilalui perusahaan untuk melaksanakan program rekrutmen ini yaitu sourcing proses yang merupakan proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu selection proses yang merupakan proses menyaring pelamar untuk dijadikan kandidat sesuai dengan kriteria yang ada. Yang terakhir yaitu user process yang merupakan proses mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia melalui sistem seleksi. Selanjutnya saya akan menyampaikan resume materi dari kelompok 5 yaitu seleksi tenaga kerja. Seleksi merupakan tahapan khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima oleh suatu perusahaan. Tujuannya yaitu memastikan perusahaan memiliki karyawan yang tepat sesuai jabatannya serta memperkecil dampak buruk yang diterima perusahaan melalui sikap karyawan. Tahapan-tahapan yang dapat dilalui dari proses seleksi ini yaitu yang pertama penyaringan, yang kedua melalui tes kerja, yang ketiga pelamar melalui proses wawancara, yang ketiga pemeriksaan referensi dan latar belakang, yang selanjutnya yaitu wawancara lanjutan, pemeriksaan kesehatan, serta yang terakhir yaitu pengambilan keputusan oleh perusahaan pelamar mana yang akan diterima dari sistem seleksi tersebut. Kualifikasi seleksi sendiri biasanya tergantung keputusan dari perusahaan, misalnya pendidikan, usia, pengalaman, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menyampaikan resume materi dari kelompok 6, yaitu orientasi dan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja merupakan kebijakan manajemen sumber daya manusia dalam menentukan posisi atau jabatan kepada karyawan sesuai dengan kompetisi yang dimilikinya. Kendala penempatan tenaga kerja ini yaitu ketidakcocokan serta adanya perputaran karyawan baru. Sedangkan orientasi karyawan merupakan program pengenalan sistem perusahaan kepada karyawan baru agar mereka dapat beradaptasi dengan baik dalam perusahaan. Manfaat dari orientasi karyawan ini yaitu secara jangka pendek, karyawan mampu mengetahui tujuan setiap job description sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Sedangkan manfaat jangka panjang dari program orientasi ini sendiri yaitu karyawan mampu membangun konsep perencanaan pekerjaan secara lebih sistematis. Sekian penyampaian resume materi dari kelompok 1 sampai 6. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.